Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas materi mengenai trigonometri analitik, ya, part 1 yaitu tentang jumlah dan selisih sudut. Nah, teman-teman, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah bikin ya video tentang trigonometri analitik ini, cuman saya bikin satu video full ya dari semua rumus-rumusnya. Judulnya adalah 20 in 1 ya, 20 in 1 rumus trigonometri lanjut. Silakan teman-teman semua bisa search di YouTube-nya. Nah, tapi kalau yang video yang kemarin itu saya rasa terlalu cepat ya, karena tujuannya adalah untuk konten aja gitu ya. Nah, kalau sekarang saya membuat trigonometri analitik ini saya tujukan untuk pembelajaran di sekolah ya, di kelas, khususnya untuk kelas 11 di matematika peminatan. Jadi supaya lebih mudah dipahami, saya akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian, beberapa part ya. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu mengenai jumlah dan selisih sudut. Oke. Nah, sebelum dimulai, teman-teman semua boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya, dan kalau misalnya dirasa bermanfaat boleh di-share ke teman-teman kalian semua ya. Insya Allah jadi amal jariah. Oke. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, pertama kita akan belajar untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri dengan sudut yang dijumlahkan ataupun dikurangi ya. Jadi jumlah selisih sudut. Nah, kontennya di video kali ini adalah pertama kita akan bahas sin A plus B, sin A min B, cos dan tangen ya, dan berbagai sudut rangkap. Oke, jadi kita akan membahas ekspresi-ekspresi dari sin A plus B dan teman-temannya ini gitu. Nah, tapi supaya lebih afdol ya, di sini saya akan tambahkan beberapa pembuktian mungkin ya, dari mana sih dapatnya rumus-rumus ini, supaya nanti teman-teman semua juga ketika lupa bisa menurunkan sendiri ya, sekaligus bisa meningkatkan kemampuan trigonometri teman-teman semua. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama. Oke. Nah, sekarang yang pertama di sini kita akan mencari bagaimana sih rumus dari sin A plus B. Ya, kalau misalnya teman-teman semua googling ya atau baca di buku, ini udah ada rumusnya ya, sepaket, tinggal dibaca aja sebenarnya ya. Nah, tapi alangkah lebih afdolnya gitu ya kalau teman-teman bisa tahu nih dari mana sih rumus sin A plus B ini gitu ya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya, di video kali ini saya tidak bisa menampilkan wajah karena komputer saya sedang ada masalah ya. Insya Allah di video berikutnya saya akan tampilkan wajah lagi ya, supaya kan lebih enak ya kalau misalnya kelihatan ada yang ajar gitu kan. Oke, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi dari videonya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini kita misalkan punya segitiga, teman-teman. Kita punya segitiga sembarang ya, kemudian saya tarik garis tingginya, lalu saya bagi sudutnya adalah A, di sini ada sudut B. Nah, supaya lebih enak saya kasih nama segitiga ini adalah PQR ya. Kemudian di sini adalah S. Nah, lalu langkah pertama gimana sih untuk mencari sin A plus B? Jadi pertama di sini yang akan saya lakukan adalah saya akan memisalkan tinggi QS ini sebagai M, teman-teman ya, sebagai M. Oke, nah kemudian selanjutnya coba kalau kita pandang segitiga PQS ya, segitiga PQS, sehingga kita akan punya seperti ini, A-nya di sini ya. Oke, ini P, ini Q, ini S, berarti di sini adalah M. Di sini kita bisa cari panjang PQ, teman-teman. Panjang PQ hubungannya dengan M. Berarti yang kita gunakan kan M itu adalah sampingnya si A ya, sampingnya si A, PQ itu miringnya, berarti hubungannya adalah cos. Ya, cos A itu adalah samping per miring, berarti M per PQ. Berarti panjang PQ itu sama dengan M per cos A. Gitu ya. Nah, ini kita highlight dulu. Gitu ya. Kita tulis juga di sini supaya tidak lupa. Jadi PQ-nya adalah M per cos A gitu ya. Kemudian yang kedua, coba kalau kita cari PS-nya gitu ya. Kita cari PS-nya gunakan apa nih hubungannya dengan M ya? Tangan berarti ya. Tangan A berarti kan depan samping. Depan per samping. Depannya PS
sampingnya adalah si M gitu ya. Berarti kalau kita kali silang, kita akan dapat PS-nya itu sama dengan M dikali tangan A gitu. Oke, ini juga kita highlight dulu supaya tidak kabur ya. Nah, ini dia. Dan saya akan tulis di sini M dikali tan A gitu. Nah, teman-teman, dengan rumus yang sama, dengan memandang segitiga RQS gitu ya, dengan cara yang sama, kita akan dapat panjang QR itu adalah M per cos B. Kemudian panjang SR adalah M kali tangen B. Gitu ya. Oke, nah sekarang apa yang akan kita lakukan ya, kita akan gunakan aturan sinus teman-teman ya. Jadi pertama kita pandang segitiga PQR ya, PQR, kita gunakan aturan sinus ya. Kita perhatikan aturan sinus yang kita gunakan itu adalah pertama kita ambil PR per sin Q. Nah, kenapa sih harus PR per sin Q dulu? Ya, karena tujuannya kan Q gitu ya. Kan kita tahu Q-nya itu adalah A plus B kan, sudut Q-nya itu adalah A plus B. Yang ini nih, sudut Q-nya, dan kita mau cari A plus B gitu. Jadi sin Q-nya harus terikutkan gitu ya. Kemudian sama dengan kita pilih pasangannya, bebas ya, mau pilih sudut mana aja, boleh sudut P, boleh sudut R juga boleh gitu ya. Kita ambil sudut R aja teman-teman, kita ambil sudut R ya. Nah sekarang kita perhatikan dulu ya, bahwa kita perhatikan segitiga SQR teman-teman ya, ISR. Di sini sudut B, ini kan siku-siku nih, ini sudut B, di sini sudut R. Berarti jumlah dari sudut B ditambah sudut R itu 90 derajat teman-teman ya, karena ini kan segitiga siku-siku gitu kan. Nah, berarti boleh kita tulis bahwa sudut R ini adalah 90 derajat min B. Gitu ya. Nah, ini kita simpan dulu. Berarti kalau kita mau pakai sudut R, berarti kan nanti pasangannya di depannya ya, PQ kan? PQ per sin R, dimana sin R nanti kita akan ubah jadi sin 90 min B. Oke, sekarang kita mainkan PR. PR-nya itu adalah ini ya, M dikali tan A ditambah M dikali tan B gitu ya, per sin Q sin A plus B sama dengan PQ. PQ-nya adalah M per cos A per cos A per sin R. Sin R itu berarti sin 90 min B. Nah, kita tahu teman-teman bahwa sin 90 min B ya, ini kan berarti sama aja kayak cos B kan ya, sin 90 min alfa sama dengan cos alfa gitu. Maka nanti persamaannya kita akan punya M dikali tangannya keluar tan A tambah tan B dibagi dengan sin A tambah B ya, sama dengan M per cos A dikali, ini kita ubah jadi cos B gitu ya. M nya kita hapus, berarti kemudian kita kali silang ya, kali silang, ini kalikan ke sono, ini kalikan ke sini, berarti kita akan dapat nanti adalah cos A kali cos B dikalikan dengan tan A ditambah tan B itu sama dengan sin A plus B ya. Nah sekarang kita lihat tan A itu kan sin A per cos A ya, dan tan B itu sin B per cos B. Kalau kita ubah nanti akan jadi cos A kali cos B dikalikan dengan sin A per cos A ditambah sin B per cos B sama dengan sin A plus B. Nah ini yang akan kita cari kan ya. Berarti kalau kita buat sebelah sini, sin A plus B nya sama dengan, nah ini kita kalikan teman-teman, hati-hati cara mengalikannya ya. Jadi ini kalikan ke sini, kemudian nanti ini kalikan ke sini gitu ya. Nah sekarang kalau cos A cos B dikalikan sin A per cos A, ini bisa habis nanti cos A nya ya. Maka hasilnya adalah
sin A dikali cos B. Ditambah, kemudian ini nanti cos B-nya hilang. Jadi sisanya tinggal cos A dikali sin B. Nah, ini dia rumus yang pertama, teman-teman, yaitu sin A plus B. Ya, jadi asal-usulnya dari situ. Nah, supaya lebih paham lagi, teman-teman boleh nanti dicoba-coba sendiri ya, bagaimana cara menurunkan ini. Ya, boleh dengan cara yang sama atau nanti mungkin teman-teman semua bisa mendapatkan cara yang lain. Itu lebih bagus lagi. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah dapat sin A plus B, kita bisa dapat sin A min B gitu ya. Kita bisa nyari sin A min B. Dimana kita udah tahu sin A plus B tadi, rumusnya ini ya. Rumusnya ini tadi, sin A plus B jadi sin A cos B. Nah, sekarang gimana bisa kita dapat sin A min B? Caranya adalah kita ganti ya. Ganti B dengan min B. Boleh ya? Ganti B dengan min B. Berarti apa yang terjadi? Nanti kita akan dapat sin A min B gitu ya. Sama dengan sin A dikali cos min B ditambah cos A dikali sin min B. Nah, perlu diketahui ya bahwa yang namanya cos min B itu akan sama dengan cos B ya. Dan sin min B akan sama dengan min sin B. Oke. Ini aturan dari sudut berelasi di kuadran 4 ya, atau sudut negatif. Perlu diperhatikan gitu ya. Nah, sehingga nanti sin min B-nya kita ubah jadi min sin B, teman-teman. Sedangkan cos min B-nya tetap jadi cos B. Berarti nanti hasilnya akan menjadi sin A dikali cos B. Kemudian ini plusnya akan berubah jadi min ya. Min cos A dikali sin B. Itulah rumus dari sin A min B. Oke, nah ini kita simpan dulu ya supaya tidak kabur. Nah, itu dia. Jadi sekarang kita udah dapat dua rumus, teman-teman ya, ada sin A plus B dengan sin A min B. Oke, sekarang selanjutnya kita akan cari cos A plus B. Gimana dapatnya cos A plus B ini? Oke. Nah, sekarang coba kita akan tulis lagi rumus yang tadi, sin A plus B tadi, teman-teman ya. Itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, sekarang gimana caranya supaya jadi cos A plus B? Saya buat gini, teman-teman. Ganti A-nya boleh, B-nya boleh. Saya buat A-nya aja ya. Ganti A dengan 90 plus A. Gitu ya. Berarti nanti apa yang terjadi? Sin A plus B-nya akan berubah menjadi sin 90 plus A plus B. Gitu ya. Berarti sama dengan sin 90 plus A dikali cos B ditambah cos 90 plus A dikali sin B, gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa sin 90 plus A plus B ini nanti akan menjadi cos A plus B ya. Kemudian sin 90 plus A itu menjadi cos A nanti. Ini tetap cos B ditambah. Nah, cos 90 plus A itu nanti akan berubah menjadi min ya, min sin. Kenapa min? Karena 90 plus A ada di kuadran 2, sedangkan cos di kuadran 2 nilainya negatif gitu. Dikurang sin A dikali sin B gitu, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita udah punya rumus yang ketiga. Ini dia. Oke, itu dia, teman-teman ya. Jadi ternyata satu rumus bisa mengakibatkan, bisa menghasilkan rumus-rumus yang lain, teman-teman ya. Sebenarnya cuma tinggal modifikasi trigonometri aja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Cos A min B.
gimana cara mencari cos A min B. Nah, saya ambil rumus yang tadi sudah kita dapat teman-teman ya, yaitu di cos A plus B itu adalah cos A cos B min sin A sin B gitu ya. Kita cek benar apa salah? Ya, betul. Kita lanjut. Nah, berarti gimana caranya nih? Pasti teman-teman semua udah punya tebakan ya. Ganti apa? B-nya dengan min B gitu ya, seperti kasus yang sinus tadi. Jadi nanti kita dapat di sini adalah cos A min B sama dengan cos A dikali cos min B min sin A dikali sin min B. Nah, berarti kan kalau cos min B tadi kan tetap ya jadi cos B ya. Cos B. Nah, kemudian sin min B berubah jadi min sin B tadi ya, di yang sudah kita pelajari di sinus tadi. Berarti nanti min ini akan berubah jadi plus. Plus sin A dikali sin B. Itulah rumus dari cos A min B, teman-teman. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar saja ya, atau boleh juga di DM ke Instagramnya @diskusimatematika54. Kalau merasa ada yang penting-penting boleh di screenshot teman-teman dan dibagikan ke teman-teman semua, ke teman-teman kalian semua ya, atau boleh juga link YouTube-nya aja ya, suruh nonton gitu, supaya nanti lebih bermanfaat, jadi teman-teman sudah dapat bermanfaat dan yang lainnya pun bisa menikmati manfaatnya. Oke, sin dan cos sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tangan ya. Ini cukup menantang. Tan A plus B ya, tan A plus B. Nah, sekarang kita awali untuk mencari tan A plus B ini dari sebuah ekspresi bahwa tan itu sama dengan sin per cos ya. Sin A plus B per cos A plus B. Nah, ini udah sepakat kita ya, tan itu adalah sin per cos. Nah, tadi kan kita udah punya rumus nih, sin A plus B gitu ya. Sin A plus B itu adalah sin A cos B tambah cos A sin B, gitu kan? Dibagi dengan cos A plus B, berarti cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, coba kalau di sini triknya kita bagi semuanya, teman-teman ya. Kita bagi nih ya, bukan kali ya. Kita bagi dengan cos A cos B. Bawahnya juga sama dong, biar adil. Jangan atas dibagi bawah, enggak gitu ya. Jadi dibagi dua-duanya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini cukup panjang ya, jadinya sin A cos B per cos A cos B ditambah cos A sin B per cos A cos B per lagi cos A cos B per cos A cos B dikurang sin A sin B per cos A cos B. Nah, sekarang coba kita perhatikan teman-teman cara mainnya. Ini cos B habis ya. Ini cos A habis. Ini cos A habis, ini cos B habis. Nah, sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, kita di sini punya sin A per cos A. Berarti itu sama dengan tan A gitu ya. Tan A. Ini sin B per cos B, berarti ditambah tan B per ini jadi 1 ya, 1 dikurang ini nanti sin A per cos A jadinya adalah tan A, kemudian sin B per cos B sama dengan tan B. Nah, jadi inilah rumusnya teman-teman ya, jadi dari tangan berubah lagi jadi tangan gitu. Nah, berarti ini nanti rumusnya adalah tan A ditambah tan B per 1 min tan A dikali tan B. Nah, itu dia. Oke.
Oke. Wah, cukup rumit ya. Oke, nah sekarang masuk ke tan A min B. Nah, ini triknya sama kalau ada yang min-minan gitu. Nah, tadi kan kita udah punya nih rumus tan A plus B ya. Tan A plus B itu kan sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, di sini kita akan ganti B-nya jadi min B ya. Jadinya apa nanti? Kita akan dapat tan A min B dong, betul ya? Berarti sama dengan tan A ditambah tan min B dibagi dengan 1 min tan A dikalikan dengan tan min B gitu. Nah, kita tahu bahwa yang tahu aja ya. Yang belum tahu dikasih tahu. Tan min B itu akan berubah menjadi min tan B ya. Jadi aturan sudut negatif. Aturan sudut negatif berlaku seperti ini. Ya, tadi jadi kalau ada sin min B jadinya min sin B, tan min B jadinya min tan B, tapi kalau cos min B tetap jadi cos B gitu ya. Kita pakai negatif. Oke, sekarang kita ubah di sini. Berarti nanti kita akan punya persamaan berikutnya adalah tan A min B itu sama dengan tan A min tan B per 1. Nanti ini kan jadi min teman-teman ya. Min ketemu min jadi plus nanti. Plus tan A dikali tan B gitu dia. Oke. Nah, jadi itulah teman-teman rumus-rumus jumlah selisih trigonometri yang dasar ya. Yang dasar intinya seperti itu. Nah, gimana nanti untuk sekan tangen, kosekan kotangen? Nah, silakan teman-teman semua cari sendiri rumusnya ya. Oke. Terakhir untuk kesimpulan, jadi kita punya 6 rumus ya. Pertama sin A plus B, sin A cos B tambah cos A sin B, sin A min B, sin A cos B min cos A sin B, kemudian cos A plus B jadi cos A cos B min sin A sin B, kemudian cos A min B, cos plus sin ya. Tan A plus B jadinya tan A tambah tan B per 1 min tan A tan B, tan A min B, tan A tambah kurang tan B per 1 min tan A tan B ya. Jadi ini rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari di video ini. Oke. Itu aja teman-teman penjelasan awal ya di part 1 mengenai trigonometri analitik, terutama di jumlah dan selisih sudut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel Diskusi Matematika 54 dan tunggu video-video menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.